Sobat Bersains. Kenalin, aku Razita, salah satu peserta YOA 2019. Di sini bakal ada beberapa teman-teman yang lain juga nih. Kenalin dong, kalian siapa aja? Dari aku dulu kali ya. Aku Novan Saputra Haryana dari peserta GCAA 2020. Halo Novan. Halo Razita. Nah, terus yang terakhir aku Rio Bersutanto, juga peserta GCA tahun 2020. Halo kalian berdua. Halo Rio. Iya, jadi dari perkenalan tadi udah pada tahu ya kalau misalnya kita tuh dulunya salah satu peserta Olimpiade Astronomi, oke ya, bukan astrologi ya. Apa sih gue garing banget ya udah kayak. Tapi jadi di sini kita mau berbagi pengalaman nih. Dulu selama kita masih ada di Olimpiade Astronomi, kita ngapain aja gitu. Jadi kita kan bisa dianggap dari dua angkatan yang berbeda walaupun kita semua sebenarnya seangkatan ya. Tapi kalau di Olimpiade kan tadi aku YOA 2019, sedangkan mereka GCAA 2020 kan. Beda setahun tuh. Nah, walaupun cuma beda setahun, ternyata pengalaman kita bisa dibilang beda jauh banget nih. Kayak jauh banget. Soalnya kenapa? Ya karena kalau aku sendiri dulu kompetisinya sih pelatnasnya, lomba-lombanya itu offline semua. Kalau misalnya mereka nih di akhir-akhir di tahun 2020 kan udah mulai semuanya jadi online ya. Jadi pasti banyak tuh perbedaannya. Nah, kira-kira bisa diceritain nggak kayak persiapannya buat menghadapi kompetisi-kompetisi yang online kayak gini tuh gimana? Kira-kira ada bedanya nggak sih sama belajar offline gitu? Soalnya kan kalian juga pasti pernah ngerasain kan belajar buat Olimpiade yang offline. Nah, kira-kira ada perbedaannya nggak tuh? Banyak sih ya. Lebih gimana gitu, lebih santuy tapi nggak santuy. Kayak kalian sebelum ngerjain soal GCA mandi dulu nggak sih? Rio gimana? Enggak sih, aku enggak. Ya itu tuh bedanya kan kalau offline ya harus mandi dulu ya enggak sih. Tapi ya Iya kan soalnya kalau pagi ya. online lebih nggak ketahuan. Tapi kan di ini juga kan, di record ya. Iya. Oh, ada recordingnya ya. Tapi biasanya kalau misalnya online kayak gini kan berarti kalian persiapannya tuh kayak kelasnya tuh online gitu ya. Terus kayak kalian ngerjain tugas-tugasnya tuh online gitu kayak. Kira-kira ada yang kalian rasain tuh ada bedanya nggak sih? Kayak mungkin lebih mager kalau misalnya online atau mungkin ya gara-gara online kan di rumah tuh jadi gara-gara di kamar mulu jadi ada godaan gravitasi kasur yang tidak bisa tertahankan apa gimana. Nah, terus kalian punya cara ngadepinnya nggak tuh? Aduh. Coba Rio dulu deh. Ya, itu mah jelas banget sih yang pertama kan. Jadi lebih males banget gitu. Orang apa-apa harus di kasur. Terus kayak serba males deh. Terus pelatnasnya tuh karena online jadi sepi banget. Nggak ada interaksi antara peserta. Cuman kayak datang, belajar, udah. Jadi ya sangat tidak memotivasi gitu loh. Jadi kita harus cari motivasi sendiri yang kuat biar bisa bertahan gitu. Oh gitu ya. Oh berarti boleh tahu dong motivasi kalian apa aja nih yang bisa bikin kalian semangat sampai akhir gitu walaupun online. Dapetin medal sih motivasi utama. Walaupun Widih. online. Iya sih bener. Tapi kemarin GCA nggak ada medalnya sayangnya. Medalinya PDF ya? Iya. PDF doang. Ya nggak apa-apa sih. Aku nggak dapat sama sekali kok. Tapi kan ada jalan-jalannya. Iya bener juga sih. Itu lebih berharga Ya sih dari PDF. itu sebenarnya paling motivasi sih jalan-jalannya. Sebenarnya iya nggak sih? Yang Iya. parah banget. Itu ngapain aja Tapi sih ya jalan-jalannya? itu tadi ya berarti kayak kalian kan harus nyari motivasi sendiri. Terus habis itu kayak yang aku dengar-dengar dari pengalaman tadi itu tuh
mungkin kalian ngerasa kurang semangat gara-gara kurang ada interaksi gitu antara peserta lainnya, antara teman-teman yang belajar bareng sama kalian juga gitu kan. Kalau misalnya menurut kalian kira-kira kayak interaksi online, mungkin kayak di chat atau mungkin kalian callan kayak gitu tuh bisa ngebantu nggak sih gitu? Kurang sih kayaknya ya, lebih enak kalau offline. Soalnya kan interaksinya langsung, kalau offline kan bisa lihat ekspresinya. Kalau online Ya tinggal on cam aja sih. tapi beda gitu, terbatas oleh Ya, layar. kamera laptop kalian kentang semua ya? Hanya Oke. mereduksi kualitas muka gitu. Udah jelek Nggak tapi apa-apa. Jadi buluknya nggak kelihatan gitu. Tapi kalau Karena misalnya udah dari buluk segi, sekalian. tapi kalau misalnya dari segi materi nih, dari soal-soalnya gitu, kayak kira-kira ada perbedaan nggak sih kayak misalnya di lomba-lomba yang online sama yang offline gitu? Soalnya kan kayak kalau misalnya offline nih mungkin ada beberapa instrumen yang nggak bisa kalian pakai nih misalnya. Oh gimana? kalau Pasti bagian itu tim kayak bikin competition sih, perbedaan juga nggak sih? iya sih. Kalau tim competition susahan online sih ya. Soalnya waktunya kan lebih lama juga. Boleh ceritain nggak kemarin ngapain aja tuh tim competitionnya? Waduh, muli lah pokoknya lah. Jadi ada 2 soal. Soal pertama tuh mengukur jarak bulan. Soal kedua tentang kosmologi gitu deh. Yang capek itu soal pertama sih. Itu kayak tiap malam harus foto bulan, terus ngolah datanya. Itu 2 minggu ya kalau nggak salah ya. Iya, jadi lama banget. Kayaknya aku pernah denger deh soal bulan ini itu manfaatin kayak kalian kan posisinya tersebar nih di seluruh dunia. Saya kan GCA tuh kompetisinya internasional ya. Berarti anggota timnya juga pasti dari lokasi yang beda-beda, dari lokasi yang jauh-jauh gitu, dari satu sama lain. Nah terus habis itu kayak bisa manfaatin jarak kayak itu nggak sih buat ukur jarak ke bulannya? Harusnya sih Iya, bisa ya. kalau kelompok aku manfaatin paralaksnya sih. Tapi Iya, iya yang bener. susah ya nyamain kesibukan kita. Sama Oke, ngatasin halangan cuaca sih. oke. Iya pas banget musim hujan kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kayak gitu kasihan yang ini gak sih dia tinggalnya rumah sebelah-sebelahnya tinggi semua jadi bulannya ketutupan rumah mulu gitu kasihan gak sih? Iya sih. Tapi kalau ada effortnya harusnya bisa lah. Tapi ya sebenarnya walaupun susah tapi ya maksudnya kayak itu pengalaman baru kan kayak seru juga gitu kayak apa ya kapan lagi gitu bisa kayak gini kalau misalnya si Gecha ini nggak pernah ada kayak hanya offline terus kan mungkin nggak bakal ada soal yang kayak gini ya. Mungkin Iya. aku malah nggak ikut sih. Kok bisa? Kan kalau GCA isinya berapa sih? 14 ya? Iya 14. Kalau kalau UAI isinya 5 doang. Oh jadi proses itu ya emang bisa ngirim peserta lebih banyak gitu. Nah kira-kira Iya. kalau misalnya di proses seleksinya sendiri di pelatnasnya gitu ada perbedaan gak sih antara online sama offline gitu kayak tugas-tugasnya atau mungkin ya materi yang diajarin gitu kira-kira beda gak sih? Kayak kalian ngapain aja selama kemarin? Kayak siapa tahu aku mau banding-bandingin sama yang udah kemarin gitu kan. Lebih capek sih kayaknya ya. Kalau kemarin. Iya, iya banget banget. Relate sekali. Kenapa tuh? Kenapa ya? Padahal offline tapi lebih capek gitu soalnya natap layar mulu kan. Hmm, Terus apa di kursi mulu. apa kalian ini ya tugasnya tuh yang ngerjainnya di komputer semua? Iya. Terus I setiap see. hari selalu ada gitu sih. Oke. Ya tiap hari itu tugas kan bukan tes ya? Nah, iya iya. Makanya kayak latihan kuliah. Oh, I see. Ya sebenarnya kalau Nah, misalnya pelatnas offline juga kalian setiap hari juga
bakal ada tesnya. Jadi jangan kira kalian bebas yuk. Tapi seenggaknya kalau misalnya di pelatnas offline kan tesnya tuh nggak lama-lama amat dan soalnya biasanya nggak banyak-banyak amat karena waktunya paling cuma setengah jam, 1 jam gitu kan. Jadi kayak ya kalian sore ngerjain 1 atau 2 soal aja udah selesai gitu. Tapi walaupun kayak gitu ya tetap harus banyak belajar sendiri. Iya sih. Gue ngerasanya lebih besar tekanan kalau offline sih. Lebih panik gitu soalnya. Panik gimananya tuh? Pas ngerjain soalnya? Atau Iya, pas gimana? pas ngerjain soalnya panik. Soalnya kan ngeliatin peserta lain gitu kan. Apalagi kalau dia ngerjainnya santai banget gitu. Wah, panik parah. Nah ini bisa banget sih sebenarnya dijadiin trik gitu kalau misalnya kalian di lomba-lomba kayak kalian ngerjain ya mau sepusing apa juga ya coba bikin diri kalian kelihatan sesantai mungkin gitu. Jadi peserta yang lain mikirnya kalian jago. Iya sih, ya sebenarnya bisa ya. Tapi ya sebenarnya sih kalau misalnya kayak aku tuh sebenarnya nggak terlalu merhatiin sih peserta lain kayak gimana gitu. Kayak mau mereka santai, mau mereka tidur, mau panik sendiri itu aku bodo amat. Itu tipe manusia yang tenggelam dalam soal gitu loh. Dan menurut aku ya itu sebenarnya malah bisa ngebantu gitu loh. Soalnya kan jadi kayak kita bisa fokus mikirin soalnya aja gitu tanpa ya kedistraksi sama peserta lain, tanpa harus takut sendiri gitu kayak ih gimana kalau misalnya dia udah bisa jawab semua, aku baru jawab 2 soal gitu. Nggak gitu. Jadi, kalian bisa lebih fokus terus ngerjainnya lebih enak juga gitu. Nggak panik. Jadi tipsnya sih itu sih kalau buat lomba kayak jangan terlalu mikirin saingan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya online tuh sebenarnya bisa ngebantu buat kayak gitu nggak sih? Jadi kayak kan ya di dalam ruangan paling kan kalian sendiri doang gitu. Jadi kayak ya kalian cuma bisa fokus sama diri sendiri aja gitu nggak sih? Iya sih. Tapi kadang kalau di Tapi rumah ada gangguan ya jadi buyar juga fokusnya. Nggak bisa nyuruh diem dulu yang lain. Ntar udah terlanjur emosi gitu. Udah hilang moodnya. Oke. Tapi kalau misalnya online gitu kalian suka disuruh ini nggak sih? Jawabannya tuh di kertas tapi harus di-scan dulu terus dikirim atau gimana? nah iya harus di-scan dulu. Sampai khusus disediain waktu buat nge-scan dulu sih. Kayak ditambahin 15 menit dari waktu total. Iya sih, kayak kuliah ya berarti. Berat. Iya, kayak trial kuliah kita di situ. Ya kan kalian emang udah anak kuliah, ngapain pakai trial lagi? Tapi ya itu sih, kayak kalau misalnya aku dengar kayak, aku sih nggak pernah ya kayak ya olimpiade online yang harus nge-scan atau segala macam, tapi kayak aku dengar banyak pengalaman orang tuh kayak ada yang gagal ngejawab soal gara-gara udah kejawab tapi nggak sempat nge-scan atau submitnya telat dikit gitu dan itu sebenarnya harus diperhatiin juga sih jadi kayak kalau misalnya kalian ngikutin lomba-lomba yang online kayak gini terus kalian mau nge-submit soal kan itu pasti butuh waktu juga jadi pastiin kalian ngalokasiin waktu buat itu gitu sesuaiin aja sama internet kalian sama ya lemotan alat yang kalian pakai buat nge-scan ya itu sesuaiin aja sih Ya sih, manajemen gitu. waktunya bagus ya harusnya. Iya. Dan sebenarnya ya manajemen waktu nggak cuma dibutuhin buat ya di nge-scan-nya aja kayak kalian bagi-bagi waktu antara satu soal sama soal lainnya itu di mana-mana juga harus bisa ngatur sih gitu. Lagi ya. Kalian nggak ada yang mau nanyain aku sesuatu gitu? Ya. Cerita dong, Yoa 2019 ngapain aja? Eh ya pertama pasti jalan-jalan dulu dong. Udah jauh-jauh mas nggak jalan-jalan. Aduh, banget. Terus habis itu ya hari kedua ya udah kan kita
ke tempat lombanya, terus habis itu kita yang pertama tuh ada andat dulu nih. Kayak Oh, lucu enggak banget sih, gak sih bukan andat teori dulu. pertama? Bukan teori dulu. Enggak, Ih, andat aneh dulu. banget. Nah, Lucu baru banget tahu. gak sih? Terus habis itu, ya walaupun akhir-akhirnya soal andatnya mirip banget teori sih. Jadi kayak, apa ya, ada datanya, tapi ngotak-ngatik rumusnya tuh susah teori gitu. Kebayang gak sih? Buat soalnya susah sih emang sih ya. Dan lucunya tuh kayak, kita ada disuruh ngeplot, tapi nggak dikasih kertas milimeter block yang biasa, yang ada kotak-kotaknya itu. Jadi, ngeplotnya di HVS biasa. Nggak capek dong Bikin ngukur-ngukur ya. Ya makanya. Tapi ya itu sih yang agak aneh dari soal Andat tuh itu. Dan kebetulan waktu Andat kemarin tuh soalnya bintang semua. Dan itu tuh sebenarnya sempat diprediksi di aku juga. Bilang Hungaria tuh astronominya biasanya bahasnya bintang-bintang gitu. Entah bintang ganda, entah bintang apa. Terus tiba-tiba Andatnya beneran keluarnya bintang semua gitu. Jadi kayak sebenarnya ngebantu banget sih kayak kalau misalnya sebelum kalian lomba gitu kayak kalian research dulu gitu kira-kira kayak penelitian astro yang sekarang lagi rame tuh apa, atau misalnya yang emang banyak di situ tuh apa gitu. Tuh nanti soalnya pasti nyambung sama itu atau kemungkinan besar ya nyambung sama itu gitu. Nah, terus habis itu ya habis Andat kita observasi dulu. Nah, kita tuh observasinya ada dua. Yang satu yang malam-malam, yang satu tuh siang-siang tapi bukan matahari di planetarium gitu. Jadi langitnya nggak langit beneran. Nah, yang observasi yang malam ini soalnya, aduh pengen ngomong kasar. Tapi Kenapa ya tuh? udah. Jadi pokoknya yang disuruh nyari tuh, yang disuruh dicari sama kita tuh susah banget. Gila kayak ada Titan, satelitnya Saturnus gitu. Kayak Saturnusnya mungkin oke lah ya, kita Saturnus kan planet yang terang banget gitu kayak pakai mata telanjang juga langsung kelihatan. Jadi ya mungkin itu masih lumayan gampang. Tapi yang dicari tuh satelitnya, Titannya yang itu nggak kelihatan pakai mata sama sekali dan ya kita nggak tahu lokasinya di mana gitu. Jadi kayak oke susah. Terus habis itu yang kedua tuh disuruh nyari ring nebula SR57. Nah, ini yang kocaknya tuh katanya di soalnya kalau misalnya sampai waktu yang ditentuin kita masih belum nemuin nebulanya, boleh minta teleskop asistennya buat nyari nebulanya gitu, buat nunjuk ke nebulanya. Jadi nanti kita tinggal sketsa aja. Tapi karena aku nggak dapat nebulanya sampai akhir. Terus habis itu aku minta tolong ke teleskop asistennya kan. Pasti. Terus habis itu ya teleskop asistennya nggak bisa juga, nggak nemu juga. Terus mau gimana dong gitu. Tapi ya udah lewat deh jadi itu. Terus Ih, ada sayang juga banget. disuruh nyari satu bintang gitu. Dia ceritanya bintang variabel sih, walaupun kita nggak disuruh ngamatin variabilitasnya. Soalnya ya kan itu berhari-hari ya. Kita cuma semalam punya waktunya. Nah itu tuh magnitudonya tuh sekitar berapa ya? 7 atau 8 gitu. Jadi pokoknya kita nggak bisa lihat pakai mata asli. Jadi kayak biasanya kan kalau misalnya kita mau nunjuk bintang tuh pakai teleskop, kan kita ya temuin dulu bintangnya di langit pakai mata biasa baru kita arahin gitu. Karena ini kayak gitu. Jadi kayak kita harus pakai bantuan bintang-bintang sekitarnya yang lebih terang gitu. Ya aku nggak tahu sih yang aku temuin itu salah atau bener, tapi aku nemu bintang aja di teleskop aku, tapi harusnya itu pasti sih. Ya kali nggak ada. Ya itu pokoknya susahnya. Terus habis itu baru habis observasi yang malam baru ada teori. Ya teori itu biasa lah ya. Menurutku sih soalnya kayak aku udah berekspektasi teori itu susah banget, jadi aku jujur aja nggak terlalu kaget gitu. Dan yang terakhir ada itu observasi yang di planetarium. Nah, lucunya observasi yang di planetarium tuh ya gara-gara itu kan kita simulasi, jadi kayak kita nggak harus ngikutin kondisi langit asli gitu. Kayak walaupun kita lagi di utara, kita tetap bisa nggak display langit selatan. Dan itu mereka bener-bener kayak gitu. Jadi aku nggak ngerti kayak mereka tuh sengaja bikin ronde planetarium ini biar kita di tes langit utara selatan apa gimana. Tapi jadinya kita dapat dua-duanya gitu. Dan ya itu sih kalau misalnya rangkaian lombanya, kalau misalnya di luar lombanya paling kan ya jalan-jalan. Terus
ya main sama temen, party-party, ya udah gitu doang gitu. Oh my God, seru banget. Ya kan, emang seru banget. Kayak ya kasihan banget kalian, tapi ya udah lah ya. Oh iya, BTW nih Kak, kalau misalnya kalian kan online nih, tapi kalian sempat kenalan gak sih sama kayak peserta-peserta yang dari negara lain gitu? Paling dari yang setim doang sih. Yang dari tim ya. Aku Itu tuh pun kemarin kurang. nemu akun IG gitu kayak meme-nya GCA Memes apa gitu. Aku lupa. Ah iya, Itu kalian pada tahu gak? Kok enggak. baru denger? Gak tahu kayak nemu di rekomendasi Instagram tapi lupa. Ya udah, lupakan saja. Ya aku malah nggak lihat. Nanti coba cari deh di Instagram. Kayaknya ada. Enggak tadi kemarin ada di rekomendasinya IG aku cuman nggak tahu. Tapi emang banyak yang nge-share memes gitu sih di Discord-nya. Oh kalian pakai Discord ya? Iya, rame banget. Sekarang juga masih ada notifnya. Seru banget. Nggak ada tahun kemarin. Tapi kita ketemu Iya langsung. kan langsung. Oh iya benar banget. Oh iya itu sih. Mungkin kalau misalnya dari bedanya kelihatan lah ya. Kayak jenis-jenis soalnya beda. Terus tim competition-nya juga. Ya tipe soalnya beda. Walaupun tim competition itu emang beda-beda jauh nggak sih tiap tahun. Model soalnya. Regardless of online atau offline. Iya sih. Yang kemarin tuh PG ya. Kayak kalau yang 2011 tuh literally kayak main game permainan-permainan biasa gitu aja kayak puzzle. Kita baru bisa dapat satu kepingan puzzle-nya kalau jawab satu pertanyaan terus bener. Nah terus kalau jawabnya salah, udah auto gagal. Gak bisa main lagi gitu. Buat Terus yang paling refreshing doang ya. iya, yang paling cepat selesai puzzle-nya menang. Udah gitu doang. Ini kayak lucu banget. Aku lihat tim competition yang kalian tuh kayak serius banget. Sedih. Tapi oke sih. Tapi seru juga sih. Oke. Jadi kayak kalau misalnya perbedaan antara online sama offline tuh tadi kita overall udah tahu ya kayak kalau misalnya di online mungkin kayak kita bisa ngerasa kurang kemotivasi gara-gara ya tadi ya kayak kurang interaksi sama teman-teman dan ya gara-gara itu kita harus nyari motivasi sendiri gitu. Jadi pastiin kalian menemukan motivasi kalian kalau misalnya mau ikut olimpiade kayak gini gitu. Nah, terus habis itu ya tadi juga ya ada beberapa tipsnya juga buat kerjain soal-soal yang online kayak mulai dari manajemen waktunya dan segala macemnya. Terus ya sebenarnya kalau misalnya online juga itu sebenarnya ada beberapa ya kelebihan yang mungkin kayak kalian nggak bisa dapetin waktu offline juga sih kayak mungkin beberapa tipe soal yang ya seru tapi nggak bisa dikerjain kalau misalnya offline gitu. Dan ya macam-macam lagi gitu. Ya sebenarnya mau online atau offline sih sebenarnya harus tetap semangat ya. Karena ya Bener banget tuh. akhir-akhirnya walaupun ya medalinya PDF doang, sertifikatnya PDF doang, tapi ya itu tetap worth it kok. Oh, SN tahun ini medalinya fisik nggak sih? Medali beneran nggak sih? Yang KSN. Oh iya, KSN. Tahu. Setelah Iya aku ya. medali beneran deh kayaknya deh. Terusnya aku tanyain ya, yang udah KSN ya, tapi nanti aku tanyain deh. Jadi gimana guys? Meeting time-nya udah sisa 8 menit lagi. Udah cukup sih harusnya ya. Ada ya? Oh ya, buku nggak usah buku. Nah iya. Tapi kayaknya nggak beda jauh sih ya angkatan kita.
Fundamental Astronomi guys, sama buku Sakti Toasti yang baru, wajib banget beli. Aku belum Ya beli yang Iya, baru. fundamental nggak belum usah dah. beli sih. Tapi buku Sakti Toasti wajib banget beli, itu materinya lengkap banget dan itu kayak bagus gitu buat pemula. Kayak aku juga dulu buku pertama di Astro tuh pakainya itu gitu. Dan kayak kalau misalnya kalian mau nyari rumus-rumus gitu, kayak bisa banget di situ, enak banget gitu, lengkap. Terus ya jangan lupa kalau misalnya buku Fundamental Astronomi itu wajib banget, sama Principles and Practice itu walaupun nggak semua materi astro ada di sana, tapi latihan soalnya banyak dan itu cukup apa ya, cukup challenging tapi masih bisa dipikirin gitu. Jadi enak. Sama Dan kalau Yoa misalnya Book sih. kalian mau, iya Yoa Book sih itu. Ya jadi itu intinya kumpulan soal YOAA sih. Dan semua buku yang kayak Principle and Practice, Fundamental Astronomy, pokoknya semuanya kecuali buku Sakti Toasti yang tadi itu tuh bisa diakses di link drive atau Asti. Jadi kalian mampir aja ke IG-nya @toasti_official, terus klik link di bio, terus udah deh di situ banyak buku-buku yang bisa kalian pakai buat belajar astronomi. Semua buku yang aku pakai, semua soal-soal yang aku pakai latihan, ya hampir sih itu ada di sana semua. Jadi jangan lupa dicek. Ini kenapa malah ngepromotin IG orang ya, tapi ya udah. Gak apa-apa dong. Emang guna banget sih link detailnya draft Toasti itu. Iya kan, jadi kayak kalau misalnya kalian anak astro, jangan lupa dicek. Dan kayaknya dari kita segitu aja ya. Iya nih kayak cukup ya. Mau tidur guys, please. Oke. Jadi ya segitu aja, makasih. Sorry, kayak kalau misalnya ini agak nggak jelas, tapi kayak semoga kalian bisa dapat insight-nya, dapat pesan-pesannya gitu ya. Kayak dari apa yang kita omongin. Jadi tetap semangat semuanya. Semangat berprestasi dari rumah. Keren banget, keren banget. Rio nggak mau ngomong sesuatu dulu sebelum kita tutup? Udah gak ada ide. Pokoknya yang penting semangat terus deh. Oke, itu aja Sobat Bersains. Jadi, itu aja. Bye-bye. Dadah. Dadah.